Minal aizin wal faizin. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Habib Rizik Syihab tentang dakwah itu jangan mengharapkan imbalan ya teman-teman. Oke, kita lihat saja ke Dakwah itu bukan pekerjaan yang menjadi mata pencaharian, bukan. Dakwah itu adalah kewajiban. Kita tahu profesi-profesi seperti insinyur, dokter, dan lain sebagainya itu profesi. Bekerja sebagai aparatur sipil negara di kementerian-kementerian itu profesi. Nah, apa beda profesi dengan kewajiban? Beda. Orang kalau profesi dia hanya bekerja di jam kerja saja. Oh, kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, selesai. Di luar itu dia orang bebas yang nggak ada ikatan dengan pekerjaan. Berbeda dengan dakwah. Dakwah nggak ada jam kerjanya. Dakwah itu 24 jam terus menerus. Di mana kita berada wajib kita berdakwah. Kita ada di kamar pun, di atas tempat tidur pun, bersama istri pun tetap wajib berdakwah. Nah, jadi dakwah tidak terikat dengan jam kerja, makanya bukan profesi. Dia merupakan kewajiban. Kita di atas mimbar kita dakwah, di jalan kita dakwah, di pasar kita dakwah, ada orang bertamu dengan kita berdakwah. Dakwah tidak kenal siang, tidak kenal malam, tidak kenal hari, tidak kenal jam. Nah, itu namanya kewajiban. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau ada orang menganggap dakwah sebagai profesi, repot. Nanti di atas panggung dia dakwah, turun dari panggung dia bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dakwah, dan itu terjadi. Di kelas dia ngajar, di luar kelas dia maksiat. Di atas mimbar dia berdakwah, luar biasa lisannya fasih, tapi begitu turun dari mimbar dakwah dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Kenapa? Karena dakwah dianggap sebagai profesi. Ya, kalau saya lagi ngajar itu saya dakwah, kalau saya di panggung ya itu saya dakwah. Tapi kalau saya lagi di pasar itu urusan lain lagi. Saya mau godain perempuan, saya mau bikin maksiat. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi ingat, kalau ingin dakwah kita berbekas di tengah masyarakat, kalau ingin dakwah kita punya pengaruh, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan dakwah sebagai kewajiban, jangan jadikan dakwah sebagai profesi. Yang ketiga, jadikan dakwah itu sebagai perjuangan, jangan dijadikan sebagai perdagangan. Nah, jadikan dakwah itu sebagai bagian perjuangan hidup kita, way of life, jalan hidup. Nah, jangan dijadikan dakwah itu sebagai bisnis perdagangan. Nah, sekarang ini tidak sedikit orang menjadikan dakwah itu sebagai bisnis perdagangan. Kalau diundang orang, yang dia tanya berapa duit mau dibayar. Kalau diundang orang, yang dia tanya kapan DP-nya dibayar, dimasukkan, dikirim ke ATM-nya. Ini nggak betul. Nah, jadi santri-santri markas syariat nggak boleh seperti itu. Jangan sekali-kali memberikan harga untuk dakwah. Dakwah sambil berdagang silakan, boleh. Berdagang sambil dakwah bagus, tidak ada masalah. Tapi jangan dakwah didagangkan. Tolong dibedakan tuh. Jadi bukan dakwah nggak boleh dagang, bukan. Dakwah sambil dagang silakan, boleh, nggak apa-apa, halalan thayyiban. Atau dakwah dagang sambil dakwah, bagus saudara, silakan. Tapi jangan dakwah yang diperdagangkan. Oh, kalau di sana ngundang amplopnya besar, di sini kecil, yang sini nggak diterima, yang di sana diterima. Atau dia udah diundang di satu tempat, tahu-tahu ada ngundang lain ngasihnya lebih besar, dia batalin itu undangan yang pertama. Haram, nggak boleh. Santri-santri, alumni markas syariat nggak boleh begitu. Jangan sekali-kali kalau kita diundang tablik, diundang ceramah, diundang apa saja, bicara soal duit, haram. Ya Allah, kapan kami punya Al-Quran yang bagus untuk kami bisa baca setiap hari?
apa saja bicara soal duit haram. Nah, soal nanti kalian berdakwah kemudian ada memberikan hadiah, silakan terima. Mau hadiahnya kecil ke, mau hadiahnya besar, terima. Jangan sekali-kali minta, jangan sekali-kali memasang tarif. Kenapa? Sebab begitu dakwah dijadikan sebagai bisnis perdagangan, maka dakwah tidak akan berkah, dakwah tidak akan berbekas, dakwah tidak akan pernah punya pengaruh. Nah, maka itu kita ingatkan dari sekarang, kalau mau jadi seorang dai, seorang murabbi, seorang mudarris, seorang guru, seorang pendakwah, seorang ulama, maka perhatikan sekali lagi bahwa dakwah adalah tuntunan bukan tontonan. Dakwah adalah kewajiban bukan profesi. Dakwah adalah perjuangan dan pengorbanan, bukan bisnis perdagangan. Justru dalam dakwah kalian dituntut untuk berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, juga mengorbankan harta benda kita. Nah, kalau itu bisa dilakukan, insya Allah santri-santri alumni daripada Markas Syariat akan menjadi dai-dai handal untuk membentuk masyarakat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bagian kedua yang ingin saya ingatkan, bahwa medan juang Islam ini secara umum kita bagi menjadi 3. Ada medan juang yang kita sebut dakwah, ada medan juang yang kita sebut hisbah, ada medan juang yang kita sebut jihad. Dakwah sesuai dengan katanya dakwah, da'a yad'u da'watan, mengajak. Yang namanya mengajak harus santun, harus ramah, harus lemah lembut. Nggak ada tuh ngajak kasar keras, nggak ada. Sehingga dengan demikian yang namanya dakwah wajib dilakukan dengan lembut, santun, ramah. Agar apa? Agar menyentuh, sehingga orang-orang yang didakwahkan bisa simpatik dan tertarik mau ikut ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hisbah. Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, al amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Itu hisbah. Nah, untuk hisbah ini harus tegas. Nah, nggak ada itu hisbah lembek, nggak ada. Hisbah itu tegas. Ajak yang bersangkutan ke jalan Allah dengan tegas, dan larang yang bersangkutan daripada kemaksiatan, kemunkaran juga dengan tegas. Hisbah tegas. Nah, adapun yang terakhir, jihad, jihad keras. Nggak ada tuh jihad lembek, nggak ada. Yang namanya jihad itu perang di jalan Allah. Ada pertumpahan darah, ada nyawa yang hilang, ada harta benda yang musnah, saudara. Nggak ada jihad lembut. Nah, jadi ini ketiga medan juang ini punya karakter sendiri-sendiri, berbeda-beda. Nah, saya berikan contoh yang simpel. Nabi mengatakan dalam hadis, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa farriquhum fil madaji'. Sadaqan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan salat, wa hum abna'us sab', manakala tatkala mereka berusia 7 tahun. Saudara, 7 tahun perintah suruh sholat. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar, dan pukul dia untuk agar dia mendirikan sholat. Jadi kalau dia disuruh sholat nggak mau, pukul. Tapi tentu dengan pukul yang tidak melukai, dengan pukulan yang tidak berbahaya, dengan pukulan tidak di tempat-tempat yang fatal atau yang vital yang bisa mengakibatkan yaitu madarat yang fatal, ya kawan. Nah, dari sini apa kita bisa ambil pelajaran menyangkut medan juang yang kita sebutkan tadi. Anak umur 7 tahun suruh
suruh sholat. Pertanyaannya, kalau belum 7 tahun? Nah, kalau belum 7 tahun jangan disuruh sholat, tapi diajak sholat. Nah, beda tuh. Anak masih 5 tahun, 6 tahun, jangan disuruh, diajak. Nak sholat yuk, nak sholat yuk, sama ayah, sama ibu, yuk sholat. Mau ikut ke surga gak? Mau senang gak? Mau makan enak gak? Yuk sholat yuk, ajak. Itu dakwah namanya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu dakwah, ajak. Nah, mengajak itu, saudara, ada juga ajakan bilhal, bukan ajakan belisan. Itu ajakan dengan contoh suri tauladan. Kedua orang tua begitu azan terdengar, dia matikan radio, dia matikan televisi dalam rumah. Anak ngelihat, anak umur 5 tahun lihat ayah ibunya. Oh, kalau maghrib TV dimatiin, radio dimatiin. Kalau masuk azan, oh ayah ibunya langsung ambil wudhu, langsung berdiri sholat, memberikan contoh. Si anak bakal ikut, ya ikhwan. Itu namanya dakwah. Dakwah itu dengan suri tauladan, dengan contoh, dan juga dengan ajakan. Memang dakwah mesti begitu. Nah, dalam dunia dakwah yang lebih luas, maka wajib kita berdakwah dengan lembut, santun, ramah, menarik, dan dengan suri tauladan. Jadi supaya ucapan kita sesuai dengan perbuatan. Nah, kemudian begitu anak itu udah 7 tahun, suruh. Jadi nggak lagi diajak, tapi disuruh. Begitu dengar azan, anaknya masih main, nak berhenti main. Ayo segera ambil wudhu. Ayo sholat. Suruh. Bukan diajak lagi kalau sudah 7 tahun. Suruh. Ini yang disebut hisbah. Nah, ini kita kasih contoh dalam satu contoh yang kecil dalam keluarga. Begitu udah nyuruh, harus tegas. Nah, itu yang disebut hisbah. Amar ma'ruf. Suruh dia berbuat baik. Ayo nak, tinggalkan itu mainan, sholat. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, itu dia tadi wejangan dari Habib Rizik Syihab yang mana mudah-mudahan kita selalu bisa berdakwah khususnya untuk diri kita pribadi ya teman-teman, dan umumnya untuk keluarga kita, kerabat kita, dan semua masyarakat ya teman-teman. Terima kasih dan minal aizin wal faizin, semoga lihat sehat semuanya, amin. Dan semoga kita semua selalu diberi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Iya kan, ya nasta'in ini suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.